Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan cerita kita tentang hak cipta. Sebelumnya saya ceritakan tentang prinsip dasar dan ruang lingkup perlindungan hak cipta. Kali ini saya akan coba menceritakan sedikit hak cipta digital dan bagaimana sih sebenarnya upaya penyelesaian sengketa hak cipta. Nah, kenapa sih sekarang kita harus membahas hak cipta digital? Karena kita sadar bahwa kita sedang memasuki era digital, bahwa para pelaku ekonomi itu di semua sektor harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini sebenarnya mayoritas itu dilakukan secara digital. Demikian pula dengan produksi-produksi hak cipta. Nah, dalam rangka melindungi kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang paling rentan dilanggar dalam perkembangan digital. Jadi, kita merasa bahwa saat ini hak cipta digital itu adalah salah satu aspek yang paling rentan untuk dilanggar sebenarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan instrumen hukum kita, entah itu dari penegak hukumnya, kemudian substansi hukumnya dan budaya hukum kita menyikapi hak cipta digital ini. Bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuk hak cipta digital itu? Kalau di dalam buku itu hak cipta digital itu dapat berupa PDF, e-book, audiobook. Nah, platform yang digunakan itu biasanya adalah Amazon, Kindle, dan Google Playbook. Sedangkan musik itu biasanya dalam bentuk streaming atau MP3 download. Platform yang digunakan itu biasanya seperti Spotify, Apple Music, Juke, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hak cipta digital di bidang sinematografi atau film itu biasanya dalam bentuk streaming, biasa streaming film, kemudian watch online, kemudian ada download. Nah, platform-platformnya juga itu biasanya seperti Netflix, View, Hook, Disney, dan lain sebagainya. Itulah bentuk-bentuk hak cipta digital. Sedangkan metode pelanggarannya atau cara-cara pelanggarannya, kalau buku misalnya, hak cipta digital itu biasanya pembagian akses buku yang diunggah ulang dalam Google Drive atau dibagikan di grup-grup WhatsApp. Walaupun sebenarnya e-book tersebut diperoleh secara legal, tapi kemudian dilakukan pembagian akses kepada publik melalui media sosial, bahkan tanpa memungut biaya, maka tindakan ini sebenarnya dianggap atau dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta digital. Itu kalau dia e-book. Kalau misalnya musik, yang cara-cara konvensional itu biasanya dilakukan pembajakan musik dengan ngunduh dari sumber resmi, berbayar, kemudian diunggah kembali kepada situs yang tidak resmi. Kemudian orang berbondong-bondong untuk menikmati di situs yang tidak resmi. Ini bagian dari pelanggaran hak cipta. Tapi dewasa ini sebenarnya kalau kita lihat era digital itu di bidang musik, pelanggaran hak cipta itu berupa cover lagu tanpa izin. Kemudian cover lagu ini di upload di platform seperti YouTube, Instagram. Nah, ketika mengunggah lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi sebenarnya atau pengumuman. Ketika cover lagu tersebut diunggah dalam beberapa situs atau platform, maka sebenarnya terjadi penggandaan, yang mana ini sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Itu di bidang musik. Kalau di sinematografi itu biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu mengunggah berbagai macam film di acara TV atau serial TV yang tidak resmi, yang dapat diakses secara gratis atau oleh publik. Nah, ini biasanya dilakukan di aplikasi-aplikasi Telegram. Di grup-grup Telegram itu biasa kita dengan mudahnya mendownload film secara gratis. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta.
Nah, sebenarnya kalau di bidang di era digital ini bagaimana sih sebenarnya tindakan yang bisa dilakukan untuk melindungi karya ciptaannya seorang pencipta? Yang pertama itu jelas ada pencatatan. Kalau kita mau melindungi ciptaan kita, kita harus pencatatan. Meski sebenarnya tidak menjadi syarat perlindungan karena kita tahu bahwa yang namanya cipta itu tunduk pada stelsel deklaratif, tapi pencatatan ini biasanya menjadi bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa hak cipta. Jadi meskipun tidak wajib dicatatkan, tapi ini bisa menjadi bukti permulaan kita ketika terjadi sengketa. Yang kedua, lembaga manajemen kolektif itu juga cara untuk sebenarnya menghindari atau melindungi karya cipta kita dengan kita terdaftar sebagai anggota dalam lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif itulah kemudian yang akan menghimpun dan menarik kemudian mendistribusikan royalti kita. Jadi dia yang akan mengelola royalti kita. Yang ketiga yang harus dilakukan untuk melindungi karya ciptaan kita yaitu di platform-platform e-commerce. Sebagai contoh misalnya Tokopedia dan Bukalapak itu merupakan contoh e-commerce yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa notis atau takedown ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Kemudian di platform media sosial misalnya, kalau di media sosial YouTube itu menyediakan namanya Google AdSense. Google AdSense ini kemudian disitulah kita bisa memperoleh royalti sebenarnya dari karya ciptaan kita. Agar karya kita dilindungi itu biasanya namanya Content ID. Pencipta atau pemegang hak cipta kemudian penguasanya memberikan contoh ciptaannya atau sebagai referensi YouTube bahwa ini ciptaan ini sudah pernah sebenarnya. Oleh karena itu platform tersebut kemudian melindungi ciptaan kita dari plagiasi, dari pembajakan dan lain-lain. Jadi kira-kira itu ada 4 caranya bagaimana cara kita untuk melindungi karya ciptaan kita di era digital. Nah, upaya yang bisa dilakukan, upaya dalam pelanggaran hak cipta digital ini biasanya itu sifatnya non litigasi di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketanya biasanya itu dalam bentuk takedown. Jadi ketika kita merasa ciptaan kita diupload atau diunggah ulang oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, makanya kita mengajukan permintaan takedown. Beberapa platform itu, media sosial itu menyediakan mekanisme takedown. Misalnya Spotify, kayak YouTube, Instagram. Nah, kalau di syarat-syarat yang kita harus siapkan, kalau misalnya di Spotify itu tinggal siapkan tanda tangan digital tentang pemegang hak cipta, kemudian deskripsi tentang materi yang dilanggar, kemudian info kontrak, surat pernyataan bahwa pihaknya tidak melakukan itikat baik. Tokopedia juga begitu, ada surat pencatatan ciptaan, bukti kepemilikan ciptaan, perjanjian penerbitan buku, dan bukti pendukung lainnya. Kira-kira itu cara ketika kita dilanggar ciptaan kita di era digital sebenarnya. Nah, bisa juga kita mengajukan proses penutupan konten sebenarnya di Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia yang kemudian merekomendasikan ke Kemenfo, Kementerian Informasi dan Kementerian Informasi. Jadi kita ajukan penutupan akses, kemudian ada tim verifikasi di sana. Tim verifikasi ini kemudian yang merekomendasikan ke Kementerian Informasi untuk melakukan penutupan konten sebenarnya. Nah, bagaimana sih tata cara pembayaran royalti pada platform digital? Kalau di karya musik itu sebenarnya Apple Music itu yang paling baik sebenarnya dalam membuat atau menciptakan mekanisme pembayaran royalti. Jadi dia dibayar
sistemnya atau sistemnya itu pro rata maksudnya. Jadi misalnya apabila Apple Music misalnya mengumpulkan keuntungan misalnya taruhlah misalnya 10 juta dolar, total pendapatan tiap bulan para artis dari penyanyi A misalnya dia jumlah penontonnya 1%, maka dia akan mendapatkan 1% dari 10 juta dolar tersebut, otomatis dia dapat 100.000 dolar. Kira-kira begitu. Amazon Music, YouTube juga punya sendiri per view, per stream, kemudian Google Music dan lain sebagainya punya mekanisme sendiri yang bisa Anda cari di internet. Intinya mereka rigid sebenarnya dalam metode pembayaran royalti tersebut. Nah, kita masuk di upaya penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian sengketa itu kira-kira bisa ditempuh dari 4 cara sebenarnya. Ada penetapan sementara. Penetapan sementara ini ketika kita merasa hak cipta kita dilanggar, ada yang mendistribusikan hak cipta tanpa seizin kita, maka pada saat itu kita bisa mengajukan penetapan sementara di pengadilan niaga untuk dihentikan sementara pendistribusiannya, segala aktivitas yang kita anggap dilanggar. Nah, penetapan sementara ini akan berlaku sampai ada putusan pengadilan. Kemudian ada upaya perdata. Gugatan perdata ini biasa. Gugatan perdata kemudian harus disiapkan itu surat kuasa, kode damping penasihat hukum, identitas pencipta, kemudian akta pendirian apabila itu badan hukum, kemudian contoh wujud ciptaan, surat pencatatan hak cipta, kemudian sampai kemudian hitungan ganti rugi ketika kita dirasa dilanggar. Nah, yang selanjutnya yaitu upaya pidana. Jadi upaya pidana ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi yang pertama itu yang harus dipahami bahwa hak cipta itu merupakan delik aduan. Ketika kita tidak melakukan pengaduan, maka sebenarnya dia tidak akan diproses. Yang kedua, bahwa sebelum dilakukan tuntutan pidana, biasanya pencipta atau pemegang hak cipta itu atau hak terkait itu menegur pihak yang dianggap melanggar dalam bentuk somasi tentunya. Nah, selanjutnya setelah somasi biasanya ada pengaduan tindak pidana yang dapat dilakukan melalui situs pengaduan.dgip.go.id, selain tentunya di kantor polisi. Nah, kalau alternatif penyelesaian sengketanya itu banyak, bisa arbitrase, bisa ada namanya sekarang tahun 2019 itu Badan Arbitrase dan Mediasi Dirjen HKI, kemudian ada mediasi, konsiliasi dan negosiasi, kemudian ada juga mediasi HKI. Nah, pada intinya yang saya mau katakan teman-teman sekalian, kalau bicara penyelesaian sengketa mulai dari yang litigasi sampai non litigasi kita lengkap sekali kalau bicara tentang pelanggaran hak cipta. Saya kira itu ya singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan hak cipta digital dan upaya penyelesaian sengketa. Yang perlu dipahami bahwa upaya penyelesaian sengketa ini tidak hanya pada hak cipta digital, tapi juga hak cipta pada umumnya. Oke, nantikan konten-konten selanjutnya. Mohon dimaafkan backsoundnya yang pukul-pukul tadi itu, yang palu-palu. Saya akhiri sampai sini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.